Ya, baik. Tuh kan saya bingung selamat apa. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat ya, salam solidaritas, salam KCIF, dan salam feminis tentunya. Baik, kita akan langsung saja ya masuk ke panel 324, produksi new technology dan reproduksi peran gender dan care work. Dan chair kita pada panel kali ini adalah Mbak Valentina Yulita Diah Utari atau biasa disapa Mbak Utari dari The University of Western Australia dan The Semeru Research Institute. Itu jadi langsung saja Mbak Utari, masing-masing presenter 15 menit ya Mbak ya. 15 ya lebih satu juga boleh 16 gitu. Tapi karena bertiga ya, hanya bertiga, jadi mungkin kita bisa tambahkan jadi 17 menit gitu, nggak apa-apa. Karena bertiga, nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab. Silakan Mbak Utari, langsung diambil alih. Terima kasih Mbak Ira. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan sekalian. Selamat datang di panel 324, produksi new technology dan reproduksi peran gender dan care work. Kalau mengikuti buku program konferensi, kita punya 4 presenter, semua temanya menarik, tapi satu presenter mengundurkan diri. Jadi ada 3 yang akan membagikan penelitiannya kepada kita semua pagi ini. Seperti tadi diingatkan oleh Mbak Ira, waktu tiap-tiap presentasi adalah 17 menit. Saya akan mengingatkan 3 menit sebelum waktu berakhir. Kita mulai saja dengan Dian Ekwanti dan Galuh Bayuwardi dari IKIP PGRI Pontianak. Presentasinya berjudul Transformasi Peran Gender pada Rumah Tangga Petani sebagai Dampak Migrasi Transnasional. Studi kasus Desa Tebas Sungai, Kabupaten Sabah, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Silakan bisa sambil memperkenalkan diri. Waktu saya hitung mulai Dian Ekwanti bicara ya. Terima kasih. Suaranya belum masuk, Mbak. Nah, belum juga. Mungkin coba dicabut, terus dimasukkan lagi kabelnya. Kadang-kadang belum ada, Mbak. Belum Suaranya Mbak. Iya. Atau kita minta lift dulu. Atau nggak pakai ini ya, kalau nggak pakai gimana? Nah, ini kalau nggak pakai, nah ini bisa kayaknya. Nggak ada juga. Kalau nggak pakai gimana Mbak? Biasa aja kayak saya kan nggak pakai nih. Coba deh kalau nggak pakai. Take your time. Nggak ada juga Mbak suaranya Mbak. Nggak ada juga. Kalau nggak kita yang presenter kedua aja ya Mbak. Kalau saya sarannya gini Mbak Dian, sarannya mungkin Mbak Dian leave dulu Zoom, nanti pastikan audionya, mungkin kadang-kadang tuh audionya ya nggak diklik atau gimana, nanti Mbak balik lagi gitu ke sini. Jadi leave Zoom dulu, nanti join lagi gitu ya Mbak ya. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Oh, silakan Mbak Tari. Ya, oke, terima kasih Mbak Ira. Mohon maaf pada Mbak Sunania dan Eva Musdalifah, Mbak Nia ya, dari Universitas Tomakaka dan Universitas Sulawesi Barat, Stein Majene. Selanjutnya saya majukan dulu nih. Silakan sambil memperkenalkan diri untuk kemudian melanjutkan dengan presentasinya perspektif perempuan perdesaan terhadap gender dalam rumah tangga. Silakan. Mbak Sunania, mohon maaf, bolehkah di bentuk landscape mode? Kameranya. Di horizontal. Soalnya pakai ini handphone. Oke. Iya, saya pakai HP soalnya. Jadi agak gimana ya? Kalau presentasinya, oke. Udah ya? Maksudnya di ini Mbak, seperti ini handphonenya horizontal.
di landscape. Nah, seperti itu. Tapi, Nah, begitu. Oke. Mohon maaf. Oke, Oke. It's okay, silakan. tenang aja. Ada PPT-nya, Ya. Mbak? Bisa di-share screen. Ya, tunggu sebentar. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak menggunakan background sesuai dengan ini karena persoalan HP saya yang tidak ada ininya. Tidak mensupport ya. Virtual background. Ya, tidak mensupport. Benar. Nggak apa-apa. Tunggu ya, Mbak. Baik. Ya. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau di sini waktunya siang, karena memang di daerah Sulawesi Barat. Untuk waktu 17 menit aja ya, Mbak. Jadi, sebelum saya mulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sunania dan rekan saya namanya Eva Musdalifah. Jadi nanti akan kami bagi setelah saya bicara, rekan saya juga akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Halo, apakah terdengar? Ya, terdengar dengan Ya. jelas. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil riset kami. Sebenarnya riset ini sudah kami lakukan dari awal 2023. Awalnya karena ketertarikan kami akan isu tentang perempuan di pedesaan, khususnya dalam hal rumah tangga. Karena kami melihat sesuai background ya yang ada di Sulawesi Barat, khususnya pada masyarakat suku Mandar, di mana mereka para perempuannya itu banyak bekerja membantu suaminya untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Jadi ini berdasarkan hasil sharing kami dengan beberapa mahasiswa awalnya. Jadi di situ kami banyak cerita terkait masalah apa-apa saja yang khususnya peran antara ayah dan ibu dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di daerah Polewali Mandar. Jadi awalnya seperti itu. Nah, kemudian dari latar belakang itu kami mulai menulis terkait perspektif perempuan pedesaan terhadap peran ganda dalam rumah tangga. Nah, tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk menelaah peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tetap mengurus kehidupan rumah tangga sekaligus membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi di sini tujuan utamanya adalah bagaimana kami ingin melihat bagaimana sebenarnya peran perempuan itu dalam rumah tangga, mereka mengurus kehidupan rumah tangga dan menjadi ibu sekaligus istri. Kemudian mereka juga mengambil peran sebagai perempuan yang mengambil peran dalam membantu kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga mereka. Jadi di sini kami melihat bahwa perempuan-perempuan ini meskipun mengambil peran sebagai ibu rumah tangga juga sekaligus membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi dalam dalam hal dalam hal perhitungan suaranya tetap saja ibu dianggap tidak melakukan pekerjaan ataupun memenuhi kebutuhan ekonomi itu sebagai sesuatu peran yang dianggap penting gitu. Jadi mereka cuma dianggap sebagai peran pendukung untuk mendukung kehidupan keluarga ataupun mendukung ayah sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga gitu. Nah, yang kedua adalah kami ingin melihat atau memaparkan makna peran ganda perempuan dari perspektif perempuan itu sendiri. Jadi kami ingin melihat bagaimana kemudian perempuan memaknai peran mereka yang melakukan dua peran itu di ranah domestik dan publik. Jadi kami ingin melihat bagaimana mereka memaknai hal tersebut.
Kemudian beberapa konsep yang kami gunakan adalah yang pertama terkait kedudukan perempuan, kedudukan dan peran perempuan. Nah, kami melihat secara fundamental bahwa sebenarnya kedudukan perempuan itu bisa dimaknai dalam dua hal, yakni fisik dan psikis. Nah, kalau kemudian dalam hasil konstruksi masyarakat itu kemudian ada penggambaran bahwa perempuan itu adalah sosok yang feminim gitu. Jadi bagaimana kemudian konstruk masyarakat itu membawa perempuan dari yang secara fundamental hanya fisik dan psikis, kemudian terbentuk dari hasil konstruksi sosialnya, maka digambarkan bahwa perempuan itu adalah sosok yang feminim yang hanya patut bekerja ataupun diletakkan pada ranah domestik saja. Nah, kemudian berangkat dari itu, kami juga melihat bahwa perempuan sebagai ibu dan istri. Nah, ketika perempuan ditempatkan di peran sebagai ibu dan istri, maka mereka secara konstruk sosial tadi, mereka dilegitimasi berdasarkan jenis kelamin, norma, etika, budaya dalam masyarakat. Jadi ketika mereka dikembalikan pada kehidupan sebagai seorang ibu dan istri, maka mereka otomatis akan mengikuti konstruk yang ada dalam masyarakat, di mana mereka harus melakukan pekerjaan sesuai jenis kelaminnya, sesuai norma, etika, budaya, bahkan agama sendiri juga turut andil dalam hal ini. Nah, kalau secara tradisional juga tugas perempuan itu hanya dikaitkan pada tugas yang non ekonomi, di mana mereka ditempatkan pada ranah domestik, ataupun sekalipun mereka bekerja di ranah publik tadi, perempuan tetap dianggap bukan sebagai pekerja yang melakukan tugas ekonomi, tetapi dia tetap berada pada situasi non ekonomi, di mana mereka cuma menjadi peran pembantu untuk membantu kehidupan keluarganya, gitu, seperti itu. Terus yang kedua terkait ketika mereka bekerja di luar rumah pun terkadang perempuan itu juga tetap merasa atau secara sadar mungkin mereka tetap menganggap bahwa setiap kegiatan yang mereka lakukan di luar rumah tetap harus memperhitungkan bagaimana peran mereka di ranah domestik. Jadi meskipun mereka bekerja di luar rumah, entah itu sebagai guru, sebagai penenun ataupun penjual ikan misalkan, mereka tetap memperhitungkan bagaimana tanggung jawab mereka dalam kehidupan keluarganya, bagaimana mereka mengurus anak, bagaimana mereka harus meladeni suami, dan tugas-tugas itu dilakukan berdasarkan bahwa itulah yang memang harus mereka lakukan, bukan berdasarkan bahwa sebenarnya hal itu perlu dibicarakan lagi. Jadi karena konstruk-konstruk tersebut tadi, maka peran perempuan yang selalu diarahkan ke arah domestik itu, ketika mereka berada di luar ranah domestik, mereka tetap menganggap bahwa secara sadar mungkin mereka tetap menganggap bahwa tanggung jawab sebagai orang yang mengurus ranah domestik adalah tugas mereka. Lalu kemudian peran ganda dalam keluarga. Sebenarnya kalau kita merujuk pada definisi peran ganda, saya pikir kan sekalian sudah punya definisi masing-masing terkait apa sebenarnya itu peran ganda. Nah, kami di sini cuma ingin mendefinisikan secara umum saja atau secara garis besar saja bahwa menurut kami peran ganda itu adalah berarti perempuan yang melakukan pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri sekaligus ibu. Jadi ini secara domestik saja peran ganda itu sebenarnya sudah terbentuk, di mana seorang istri itu harus bertindak sebagai istri, kemudian bertindak sebagai ibu, kemudian di sisi lainnya pun harus bertindak sebagai ibu yang mengurus rumah tangga. Jadi dari sisi domestik sendiri sudah melakukan banyak peran. Kemudian ketika mereka harus berada di ranah publik juga, artinya mereka sudah berlipat-lipat kali peran yang harus dijalankan. Tetapi secara sadar atau tidak, mungkin saja perempuan yang bertugas sebagai ibu, istri maupun pengurus rumah tangga ini tetap merasa bahwa sebenarnya itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus mereka penuhi, dan mau tidak mau
mereka harus kembali kepada ranah tersebut gitu. Ketika berada di ruang publik, kembali lagi saya katakan bahwa ketika mereka berada di ruang publik, ketika kami bertanya bahwa apakah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak menjadi beban bagi mereka, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa sebenarnya bekerja di ranah publik adalah pilihan sendiri untuk membantu kehidupan keluarga atau membantu suami misalkan. Tetapi dalam hal mengurus rumah tangga itu berbeda lagi, bahwa mereka melakukan itu memang berdasarkan apa yang mereka pahami dan yakini bahwa memang ini adalah tugas kami sebagai istri ketika kami berada di ranah menjadi sudah membentuk sebuah keluarga, maka kami sebagai istri adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam ranah domestik tersebut. Nah, kalau misalkan alasan mereka melakukan peran ganda sebenarnya ini saya jelaskan secara umum saja dulu, nanti ada di bawah bagaimana narasumber kami menjelaskan alasan mereka. Ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa alasan peran ganda itu adalah berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, kemudian kondisi masyarakat yang kompleks, kemudian keinginan perempuan untuk bekerja atau berkarir di ranah publik untuk aktualisasi diri. Jadi ketiga alasan ini sebenarnya ada dalam list alasan-alasan yang digunakan oleh narasumber kami. Kemudian kami menggunakan konsep perempuan melihat dirinya. Jadi di sini konsep yang kami gunakan adalah bagaimana kemudian perempuan itu melihat dirinya sebagai perempuan yang otonom gitu. Bagaimana mereka melihat dirinya yang memiliki kuasa atas tubuhnya, atas orientasi kehidupannya, kemudian atas pilihan-pilihan sadar yang harusnya tidak ada intervensi pihak lain gitu. Jadi kami menggunakan perempuan melihat dirinya sebagai konsep untuk melihat untuk menganalisis bagaimana kemudian perempuan bisa kembali melihat dirinya sebagai otonom yang mandiri gitu, yang berdiri sendiri, bagaimana mereka menentukan apa yang menjadi pilihan mereka. Lalu konsep kesetaraan gender yang menjadi analisis dalam penelitian ini adalah tentunya konsep budaya patriarki, dan hal yang berbeda yang kami gunakan adalah konsep Sibaleperi yang merupakan konsep budaya dari budaya lokal yang ada di daerah Polewali Mandar. Jadi ada dua konsep yang menjadi bahan analisis kami, yakni terkait masalah budaya patriarki sendiri. Awalnya budaya patriarki sebenarnya merupakan hasil bacaan kami atau analisis awal kami bahwa sebenarnya penelitian-penelitian seperti ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, bahwa tentunya akan berkaitan dengan budaya patriarki. Nah, kemudian setelah kami mendalami atau melakukan proses wawancara langsung, ternyata ada sebuah konsep lokal yang kemudian menjadi falsafah dalam kehidupan berumah tangga di daerah yang kami teliti, yakni konsep Sibaleperi. Sebenarnya saya agak tidak terlalu bisa mengucapkannya karena ini merupakan bahasa lokal di sana, yakni bahasa Mandar. Mungkin rekan saya selanjutnya yang akan menyampaikan. Nah, terkait masalah budaya patriarki, kita sendiri mungkin sudah punya pandangan ataupun punya gambaran definisi terkait budaya tersebut, yakni di mana otoritas utama atau sentral utama itu ada pada laki-laki di sini ya. Nah, yang berbeda kemudian menurut kami dalam penelitian kami dengan penelitian lainnya, yakni konsep budaya lokal yang kami gunakan, yakni konsep budaya peri ini. Nah, konsep budaya peri ini bisa dimaknai sebagai kerjasama atau gotong royong. Nah, kalau konsep Sibaleperi ini memiliki nilai-nilai yang di dalamnya ada 4. Kalau nggak salah ada persaudaraan, kasih sayang. Tania, saya mau ingatkan tinggal 3 menit lagi ya. Oh, tinggal baik. 3 menit. Jadi sebelumnya saya akan serahkan ke rekan saya selanjutnya karena ini terkait hasil diskusi. Baik, Saudara Eva Musdalifah, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Sebelumnya berarti ini tinggal 3 menit lagi ya waktu saya untuk menjelaskan ini. Iya. Oh, oke, berarti saya persingkat saja. Bisa langsung masuk ke ini slide berikutnya. Nah, tadi belum sempat disampaikan sama rekan saya bahwa dalam penelitian ini kami mewawancarai beberapa orang informan yang mana kami sengaja memilih informan dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda, dari pekerjaan istri, pekerjaan suami, terus umur pernikahan, sama tingkat pendidikan. Karena hal itu berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk memutuskan melakukan perang ganda. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa alasan para istri, khususnya di perdesaan yang menjadi objek penelitian kami melakukan perang ganda itu, yang pertama karena kesadaran untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tadi sudah disampaikan bahwa istri bekerja itu bukan atas dasar permintaan suami ataupun paksaan dari suami, tapi murni karena keinginan dari istri tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum menikah, istri tersebut memang sudah bekerja. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ada kepuasan tersendiri yang mereka rasakan ketika punya penghasilan sendiri. Kan tidak perlu tergantung sepenuhnya kepada suami perihal ekonomi. Terus karena ketika mereka menggantungkan hidup pada penghasilan suami itu ada rasa sungkan yang mereka rasakan. Kemudian yang terakhir untuk alasannya itu sebagai bentuk aktualisasi diri. Untuk aktualisasi diri ini lebih ke beberapa informan kami yang memang sudah tingkat pendidikannya itu S1, jadi mereka merasa bahwa ketika sudah sampai pada tingkat pendidikan S1 rasanya sayang ketika ilmu itu tidak digunakan untuk ya bisa dibilang memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu juga karena melihat kemampuan atau keahlian yang mereka miliki, mereka menganggap bahwa mereka perlu bekerja dengan publik untuk aktualisasi diri. Next, selanjutnya ya, langsung masuk ke ini saja. Yang ini pemaknaan perempuan atas peran ganda yang dilakukan. Sebelum masuk ke si Bali Parri, untuk perempuan yang menjadi informan kami itu mereka menganggap bahwa peran ganda yang mereka lakukan itu bukanlah sebagai suatu beban, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Dan ini atas dasar pertimbangan bahwa sebagai suatu keluarga itu masing-masing anggota harus saling mendukung satu sama lain. Dan ini tidak terlepas dari konsep yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya itu budaya si Bali Parri. Budaya si Bali Parri itu sebenarnya bukanlah suatu konsep budaya yang konsep budaya yang bisa dengan mudah ditemukan di Indonesia, karena Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang gotong royong. Cuman kalau di daerah kami itu di Mandar, masyarakat Mandar menyebutnya si Bali Parri, atau secara bahasa kita mengartikannya sebagai gotong royong. Nah, ini untuk beberapa pemaknaan peran ganda bagi perempuan. Ya. Maaf, waktunya sudah habis. Saya bisa tambahkan 1 menit lagi aja. Oh iya, yang terakhir yang ini, yang gambar terakhir. Oke, ini yang terakhir kami bisa untuk kesimpulan dari pembahasan kami bahwa peran ganda yang dilakukan oleh istri itu dia kan bekerja pada ranah publik dan ranah domestik. Nah, dasar dari mereka untuk bekerja di ranah publik dan domestik itu sebagai suatu bentuk kesadaran untuk menerapkan budaya si Bali Parri tersebut. Nah, budaya si Bali Parri ini, karena budaya si Bali Parri artinya gotong royong, ketika si Bali Parri hanya dilaksanakan oleh istri, maka itu bisa menambah beban bagi istri itu sendiri, karena kita paham bahwa si Bali Parri atau gotong royong kan memerlukan kerjasama semua pihak yang terlibat. Ketika hanya satu pihak yang secara serius atau menjalankan si Bali Parri itu, maka pihak yang itu akan sementara yang satunya ya enak saja karena tidak perlu menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Ada seperti itu. Dan dari hasil ini sih kalau merujuk pada ini, laki-laki menganggapnya bahwa tugas perempuan itu, tugas urusan rumah tangga itu yang urusan dapur dan segala macam itu tugas istri, bukan tanggung jawab suami. Beda halnya dengan istri yang menganggap bahwa ketika dia bekerja di ranah publik,
dia tetap harus bertanggung jawab pada ranah domestik. Jadi ini untuk bisa mencapai igualitarian ini sebenarnya perlu tanggung jawab yang sama antara suami dengan istri dan anggota keluarga yang lain. Demikian dari saya. Selanjutnya Terima saya ingin kasih. kembalikan. Timer saya berbunyi. Terima kasih Kak Eva dan Kak Nia atas presentasi yang sangat menarik tentang peran ganda perempuan suku Mandar dan perspektif mereka atas peran ganda mereka dalam rumah tangga. Kita langsung saja, Kak Dian sudah masuk lagi ke Zoom? Belum ada ya? Belum sepertinya Mbak. Oke. Langsung aja ke Mbak Ami ya. Ya, Mbak Ami nggak apa-apa ya? Siap. Siap. Silakan dengan kita punya presenter berikutnya, Ami Darajati Utomo ya? Oke. Iya benar, Utomo. Ini dari Kedengaran ya suara saya? Ya, kedengaran, bagus. Dari Columbia University, implikasi AI pada care work di Indonesia. Oke, ya sudah kelihatan BPT-nya. Silakan, 17 menit waktunya ya. Baik, saya juga pasang timer biar nggak lupa. Ya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat malam, selamat siang. Saya Ami Darajati Utomo, saya saat ini sedang belajar di Columbia University, dan hari ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman terkait AI atau Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan buatan. Ini adalah masih suatu topik yang sangat baru, apalagi kemudian digabungkan dengan konsep care work atau kerja perawatan. Jadi sebenarnya buat saya sendiri masih agak susah untuk menyatukan semuanya karena ini masih sangat banyak kayak progres yang baru. Tapi menurut saya ini penting untuk kita bicarakan, mengingat betapa eksponensialnya pertumbuhan teknologi ini. Dan pada dasarnya hari ini saya akan membicarakan soal 3 hal. Pertama, kecerdasan buatan itu sendiri atau AI, kerja perawatan atau care work, dan bagaimana implikasinya ke Indonesia. Apakah kecerdasan ini bisa merawat? Baik, kita mulai dengan kecerdasan buatan atau AI. Mungkin teman-teman sudah melihat bagaimana populernya aplikasi atau platform yang bernama ChatGPT dari awal tahun 2023 ini, yang kalau misalnya kita lihat dari definisinya, IBM mendeskripsikan AI sebagai pemanfaatan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dari pikiran manusia. Jadi ini ya, kalau teman-teman tahu film Iron Man, itu bayangkan asisten robotnya Iron Man itu sebagai AI-nya. Dan tapi pertumbuhan teknologi ini tidak hanya terjadi dalam ruang yang vakum, karena ada konteks perkembangan teknologi yang masih sangat patriarkis. Misalnya ada gender digital divide, dan juga bagaimana menurut WEF hanya 26% perempuan yang ada di industri global AI. Jadi teknologi yang ada sekarang itu masih sangat belum inklusif, dan oleh karena itu wajar jika AI kemudian, karena AI ini sistemnya dia dilatih menggunakan data yang ada. Dan karena data yang ada itu sangat patriarkis, maka wajar jika AI yang ada sekarang kemudian mempunyai bias gender. Contohnya adalah kalau semuanya teman-teman lihat di sini ada alat dari Amazon yang saya taruh di sini, itu dia virtual personal assistant, dia menggunakan suara yang feminin. Dan itu menggambarkan bagaimana kalau asisten berarti harus kayak feminin, dan dia juga ditemukan menormalisasi beberapa kekerasan seksual atau gender stereotype. Lalu kenapa kita harus membicarakan ini sekarang? Karena pertumbuhan AI itu sendiri itu sangat eksponensial. Kalau bisa dilihat dari chart yang ada di sini, itu ChatGPT mendapatkan pengguna 1 jutanya itu di hari kelima dia diluncurkan. Bandingkan dengan Instagram yang membutuhkan 75 hari. Jadi itu sangat-sangat
hebat ya achievement-nya atau prestasi ChatGPT dalam bisa mempenetrasi ke publik. Nah, tapi sebenarnya sendiri AI itu bukan teknologi yang baru ya, karena kita sendiri sudah melakukan kontak dengan AI bahkan hari ini, bahkan sebelum ChatGPT. Kalau menurut Center for Human Technology, kita sendiri sudah melakukan kontak pertama dengan AI itu melalui media sosial. Dan dari kontak pertama itu kita bisa lihat berbagai permasalahan yang sampai sekarang belum selesai. Misalnya permasalahan adiksi, polarisasi, hoax gitu, dan lain sebagainya. Itu dengan konteks seperti ini kita kemudian melaju ke kontak kedua dengan AI di tahun ini. Kenapa juga kita harus membicarakan ini? Karena pertumbuhan eksponensial itu bukan hanya dilihat dari penggunanya, tingkat penggunanya, tapi juga dari bagaimana AI itu sendiri bisa belajar. Misalnya mungkin hadirin bisa tahu ada peribahasa, berilah laki-laki kail untuk berilah seseorang alat untuk ikan, maka dia akan bisa kenyang untuk sehari. Tapi kalau kita kasih ajarin memancing, itu dia akan bisa memancing seumur hidupnya, kan. Nah, kalau AI diajarin memancing, itu dia akan mengajarkan dirinya sendiri biologi, kimia, oceanografi, teori evolusi, bahkan dia bisa mendapatkan cara bagaimana untuk menghilangkan ikan dari seluruh bumi. Itu bagaimana dahsyatnya kekuatan AI sekarang. Dan AI itu sendiri, bahkan yang membuat AI, researchers-nya itu masih juga, mereka masih belum tahu bagaimana kuatnya, bagaimana dahsyatnya kekuatan AI itu sendiri. Dan ada 50% dari AI percaya, dari 50% dari researchers AI percaya bahwa ada 10% atau lebih besar kemungkinan AI bisa menghilangkan manusia dari muka bumi. Jadi mengetahui berbagai risiko itu, menurutku kita mesti mulai untuk membicarakannya, karena kita masih tidak tahu apa yang kita tidak tahu, tapi setidaknya kita harus mulai untuk mendiskusikannya. Tapi tidak semua hanya terdapat risiko. Maksudnya adalah ini AI tidak hanya menimbulkan dampak buruk, tapi juga ada dampak positifnya atau potensinya. Misalnya Goldman Sachs bilang bahwa kalau kita menggunakan AI itu ada potensi peningkatan PDB global sekitar 7%. Kompas pun bilang kita bisa dapat sekitar 5 triliun rupiah untuk kalau kita menggunakan AI. Dan saat ini pun Indonesia sudah mulai menerapkan AI, dan sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial atau SRANAS AI yang diluncurkan tahun 2020. Jadi Indonesia sendiri pun sudah melihat peluang AI itu dan melihatnya sebagai potensi yang positif sebenarnya, karena basically dia bisa merevolusi kerja dan berpotensi merubah tatanan hidup kita sekarang. Nah, jadi sekarang terlihat ada resiko dan potensinya, dan salah satu resikonya adalah baik potensi juga sih. Jadi kita masih belum tahu sekarang bagaimana AI akan mengubah tatanan hidup kita, tapi yang kita tahu adalah tidak ada yang tidak akan terpengaruh oleh AI. Jadi semua profesi akan terpengaruh, dan yang kita tahu sekarang adalah teknologi hampir selalu bisa meniru pekerjaan yang memiliki pola berulang. Jadi kalau ada hal-hal yang rutin dari suatu pekerjaan, hal-hal administratif misalnya, itu AI akan bisa untuk menirunya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan care work. Ini masuk ke bagian kedua presentasi saya. Jadi saya menggunakan konsep dari Zelizer dalam tulisannya Caring Everywhere yang mendefinisikan kerja perawatan sebagai aktivitas dan hubungan yang memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional orang-orang dari segala usia dan kemampuan. Nah, bedanya dari kerja yang biasa adalah menurut Zelizer, care work memiliki intimasi
dan memiliki keterhubungan antara yang memberikan kerja maupun yang menerima. Harus ada level kepercayaan, harus ada level empati, dan yang menurut saya paling penting di sini adalah care work itu merupakan suatu continuum, jadi dia sulit diukur, sulit untuk di-adjust, dan mungkin ini akan relevan dengan diskusi kita tentang AI, bahwa ya bagaimana kita bisa mengukur care work itu yang akan menentukan kemudian jawaban kita apakah AI akan mempengaruhi care work atau tidak. Yang pasti juga adalah care work adalah elemen krusial yang memungkinkan masyarakat berfungsi. Contoh aplikasi AI dalam care work itu sudah ada sekarang. Dari ChatGPT sendiri pun kita sudah melihat bagaimana AI bisa membantu care work, misalnya membantu orang tua mencarikan anaknya jawaban atas tugas sekolahnya, membantu orang tua mencari rekomendasi resep belanja makan apa hari ini, itu bisa lihat dari ChatGPT. Atau mungkin orang tua juga suka menulis apa gitu, dia bisa membuat konten. Atau misalnya mencari jawaban, misalnya ada yang sakit di keluarga, bisa tanya ke ChatGPT, ini ada orang tua saya sakit, kenapa ya kira-kira, itu juga bisa dapat. Jadi itu contohnya dari ChatGPT. Tapi ada juga aplikasi-aplikasi lain di Amerika yang sudah menggunakan AI untuk berbagai kebutuhan. Contohnya ya yang sudah terlihat dari Milo, Instacart, dan People Power, basically mereka menjadi asisten pribadi. Tapi di sini juga sudah terlihat resikonya, bagaimana soal datanya, bagaimana soal konsennya, karena misalnya nih People Power Family, dia menggunakan sensor AI untuk memantau orang tua dari jauh. Nah itu apakah orang tuanya konsen, atau apakah bagaimanakah data dari pemantauan tersebut diatur, hal-hal seperti itu menjadi salah satu diskusi soal risiko. Kemudian contoh yang juga menarik adalah potensi AI menjadi teman atau companionship. Ini di sebelah kiri kita lihat ada Paro, si anjing laut. Itu merupakan robot AI yang sudah digunakan di seluruh dunia, sudah ada 5.000 digunakan, dan satu unitnya itu 55 juta. Itu memang mahal teknologinya. Jadi, tapi belum ditemukan dampak positif ke pasien demensia. Dan yang lebih parahnya adalah justru ini menambah pekerjaan care workers. Jadi misalnya di panti Redanya, dia malah jadi harus nambah lagi kerjanya untuk mengurus si Paro, misalnya kayak sesimpel ganti baterainya. Ya seperti itu kan, itu ada dampak dari teknologi yang tadinya kita tidak duga kan. Terus ada juga contoh dari Replika. Replika ini itu chatbot dengan avatar. Karena dia chatbot, jadi dia sabar banget kan orangnya. Dia akan sangat dirancang untuk sangat mengayomi dan sangat sabar, dan sudah digunakan oleh 2 juta pengguna global. Dan dari riset ditemukan bahwa beberapa pengguna sudah baper, kalau bahasa Indonesia udah kebawa perasaan dengan sadar kepada pada AI-nya ini. Mereka bilang mereka jatuh cinta. Dan ini adalah dampak-dampak atau contoh-contoh penggunaan potensi atau resiko AI menjadi di bidang care work. Dan ini juga bukan teknologi baru, karena sekarang pun kita sudah melihat aplikasinya. Misalnya kita berbicara dengan chatbot di customer service website, atau misalnya di Shopee, kita bisa dijawab oleh robot, itu pun sudah merupakan AI gitu. Nah, lalu apakah AI bisa merawat, bisa caring? Sebenarnya kalau menurut British Academy UK, dan saya setuju, kalau AI berpotensi untuk mengurangi beban administratif atau membantu manusia melakukan pekerjaan yang bersifat rutin atau berpola. Dan ini berpotensi menghemat waktu 39% manusia dalam mengerjakan care work. Jadi itu ada potensinya. Tapi AI setidaknya saat ini belum bisa memahami kompleksitas manusia. Jadi AI belum bisa, menurut AI sekarang, fungsi memakaikan baju, memandikan anak itu masih sangat rumit. Jadi itu kita masih belum bisa mengandalkan AI untuk itu. Dan
tentu terdapat berbagai risiko untuk diperhatikan, misalnya privacy atau prinsip konsennya. Contoh tadi kita menggunakan contoh Amazon Alexa ini yang ada di gambar itu, dia didenda karena menyimpan data suara dan lokasi anak karena ini untuk perbaikan algoritma. Padahal kan ya ini adalah contoh dari resiko tersebut yang harus kita perhatikan. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia? Sejujurnya saya sendiri masih merasa bahwa mungkin diskusinya masih terlalu awal untuk melihat intersection antara care work dan AI di Indonesia, karena baik care work sendiri masih kurang diperhatikan di Indonesia, dan perhatian pemerintah Indonesia sendiri terhadap AI juga masih belum optimal menurut saya. Jadi masih awal diskusinya ya. Ini kurang 3 menit ya. Siap. Apalagi mengingat kita tahu 19 tahun lika-liku RUU PPRT, terus bagaimana perempuan di Indonesia juga masih 40%-nya meninggalkan pekerjaan karena unpaid care work, dan susah sekali untuk menemukan data nasional terkait ekonomi perawatan. Padahal kita butuh infrastruktur keperawatan ini yang lebih kuat, karena tidak hanya karena sekarang pun kita sudah sangat kurang ya memperhatikan care work, tapi nanti dengan berakhirnya bonus demografi tahun 2030 kita akan menjadi aging society, dan itu juga akan menjadi tantangan bagaimana cara memenuhi demand atas care tersebut. Padahal kalau mau kita lihat ILO datanya, itu investasi pada care work akan diciptakan 10 juta pekerjaan pada 2035. Jadi ini kita harus bicarakan soal bagaimana meningkatkan care work. Tapi apakah AI adalah solusi? Belum tentu juga, karena menurut saya dalam situasi sekarang AI pertama AI bisa berdampak menjadi otomasi ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu akan bisa diotomasi oleh robot dan akan mengurangi beban kerja. Betul, tapi dampaknya adalah kalau dilihat tabel dari Kompas ini, kalau beban kerjanya berkurang, akan mungkin ada pengurangan gaji juga. Itu juga yang ingin saya highlight ya, karena misalnya di jasa pendidikan itu gaji dari 2,5 juta jadi berkurang 1,8 kalau ada bantuan AI. Bukannya maksud menakut-nakuti, tapi itu adalah konsekuensi logisnya. Dan sekarang mengingat berbagai masalah kecurian data, yang kita tahu belum tampak bagaimana solusinya, hal-hal seperti itu menunjukkan bagaimana kurangnya infrastruktur dan literasi digital. Ini udah tinggal 2 slide lagi. Jadi menurut saya AI adalah teknologi baru yang memunculkan berbagai tanggung jawab baru yang tidak terbayang sebelumnya, tapi AI juga bisa membantu kita untuk memperbaiki kesenjangan yang ada kalau kita bisa bertindak cepat sekarang. Jadi menurut saya investasi teknologi AI itu harus inklusif dan berperspektif gender, dan yang lebih penting adalah agar kebijakan publik untuk bisa memperkuat sektor perawatan mulai dari pengumpulan data, mendorong investasi sektor perawatannya, mendorong peran laki-laki, dan advokasi untuk perusahaan ramah keluarga. Jadi bisakah AI merawat? Kalau saya tanya ke ChatGPT nih, menurut ChatGPT sebagai mungkin perwakilan dari AI-nya adalah ya dia memiliki potensi untuk care work, tapi ya terbatas, dan kita masih membutuhkan kecerdasan emosional, empati, dan pertimbangan manusia untuk care work. Dan menurut saya itu yang paling penting, bahwa kita bisa menggunakan teknologi ini untuk memanusiakan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Mbak Ami. Menarik sekali ide untuk mendiskusikan penggunaan AI, pemanfaatan AI untuk care work. Nanti silakan simpan pertanyaan untuk Q&A. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Dian Ekwanti dan Kak Galuh Bayuardi. Coba dites suaranya dulu, Kak. Belum di-unmute dulu. Gimana Kak, udah masuk? Oh, udah masuk ya? Masuk. Yes, udah bisa masuk. Iya.
Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kakak-kakak semua. Perkenalkan saya dari IPGRI Pontianak. Saya sehari-hari Maaf Kak Dian, apakah ada PPT yang hendak di-share? sebentar. Mungkin bisa langsung di-share screen. Suaranya kok berisik-berisik gitu ya Mbak ya? Kayak kertas. Oh, bentar Kak. Kayak ada angin kencang gitu. Iya. Dekat kipas Ini angin tadi. Kak. Oh, Bentar. Kak Dian masih oke. Harus PDF Kak ya? Ini di Zoom ini ya. PowerPoint juga nggak apa-apa, PowerPoint. Tapi kalau memang merasa tidak perlu pakai presentasi juga silakan langsung presentasi. Oh baik, baik. Maaf ini karena tadi di mana tuh di laptop tidak support untuk audio, jadi saya pindah ke HP. Jadi mungkin oke. saya hanya membacakan presentasi yang maaf tidak bisa saya upload ya. Baik, perkenalkan 17 saya. menit ya. 17 menit, nanti 3 menit sebelum berakhir saya ingatkan ya. Oh iya, makasih Kak Utari. Baik, perkenalkan saya Dian Ekuanti. Sehari-hari saya sebenarnya berkecimpung di pengajaran geografi di IKIP PGRI Pontianak yang fokusnya untuk lebih berfokus pada pendidikan keguruan. Namun latar belakang saya sebenarnya pernah kuliah gender di S1 geografi gitu. S1 saya bukan pendidikan geografi sehingga sedikit sekali cuma 2 SKS waktu itu pernah belajar tentang studi gender. Nah, berhubung geografi ini memandang fenomena keruangan itu fenomena sosial itu sebagai fenomena keruangan. Di sini kami itu menangkap tentang peran gender dalam situasi rumah tangga petani di Desa Tebasungai. Nah, judul dari yang kami angkat adalah transformasi peran gender pada rumah tangga petani sebagai dampak migrasi transnasional. Nah, di sini daerah-daerah perbatasan di Indonesia itu sangat menarik bagi warga negara kita untuk mencari kehidupan yang lebih baik, karena biasanya daerah-daerah perbatasan itu identik dengan daerah-daerah yang terpencil dari aksesibilitas, kemudian biasanya didominasi oleh daerah-daerah pertanian. Sementara di perbatasan merupakan negara muka atau halaman negara yang jauh lebih maju dibandingkan wilayah kita sendiri. Nah, ini juga mendorong sebagian besar warga berpenduduk penduduk usia produktif di daerah-daerah perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas, itu kemudian bermigrasi ke Malaysia untuk mencari penghasilan yang lebih baik di bidang perkebunan maupun industri. Nah, di sini bermigrasinya penduduk usia produktif tersebut ke negara tetangga berdampak pada bagaimana peran gender itu berubah di daerah-daerah pertanian. Nah, di desa-desa yang ditinggalkan, khususnya di Desa Tebasungai sebagai desa yang lokasinya itu hanya sekitar 2 jam perjalanan darat dari Desa Tebasungai menuju Malaysia. Nah, ini mengakibatkan banyak sekali rumah tangga petani yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan karena suami atau laki-laki usia produktif itu sebagian besar memilih untuk bekerja di Malaysia gitu. Nah, ini
meskipun daerah Sambas ini merupakan penghasil pertanian yang cukup baik di Kalimantan Barat sebagai penghasil beras maupun buah-buahan, namun tidak cukup untuk menahan laju migrasi ke luar negeri karena biasanya produktivitas pertanian yang rendah karena kepemilikan lahan yang juga rendah. Jadi satu keluarga biasanya hanya memiliki sekitar 1 hektar sampai 2 hektar lahan pertanian saja. Dan itu lebih bersifat subsisten karena di Kalimantan Barat sebagian besar sawahnya merupakan sawah tada hujan. Nah, dampak migrasi ini adalah Sambas ini karena daerah yang tadi seperti saya sebutkan Desa Tebasungai ini jaraknya hanya 2 km perjalanan darat mengakibatkan banyak sekali migrasi laki-laki ke Malaysia. Nah, ini akibatnya pertanian itu kemudian dikelola oleh perempuan, oleh ibu-ibu rumah tangga atau para istri yang ditinggalkan oleh para suami tersebut bekerja di luar negeri. Nah, yang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak migrasi transnasional bagi petani perempuan di desa lokasi penelitian, kemudian sejauh mana pemberdayaan perempuan telah dicapai melalui otoritas dan sumber daya pertanian oleh petani perempuan. Nah, penelitian ini kami lakukan dengan penelitian kualitatif dengan mewawancarai para istri tenaga migran transnasional. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang penting di mana dalam mempertahankan budaya bertani bagi petani perempuan tadi meskipun hasil pertanian tersebut sangat rendah dan bersifat subsisten. Yaitu pertama nilai lahan bagi petani perempuan. Sawah itu merupakan dianggap sebagai investasi penting atau investasi yang bernilai produktif. Kalau mereka mengatakan kalau punya sawah kita tidak perlu sulit lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan, minimal pangan sudah terpenuhi, sementara untuk sayur kemudian ikan itu masih bisa diperoleh dengan mudah, misalnya dengan meramban ya kalau istilah setempat untuk mencari sayur-sayuran yang tumbuh liar seperti pakis atau tanaman-tanaman yang bisa ditanam sembari menanam tanaman pokok. Kemudian jadi istilahnya kalau sudah punya sawah kita tidak perlu lagi memikirkan beras gitu. Jadi ini sawah itu tetap dipertahankan meskipun produktivitasnya rendah untuk menyediakan sumber bahan pokok, pangan pokok ya. Kemudian bagaimana akses dan otoritas petani perempuan terhadap sumber daya pertanian. Nah di sini perginya kepala keluarga dari rumah itu mengakibatkan dominasi pekerjaan pertanian dari laki-laki ke perempuan. Memang sebagian besar para suami itu menyiapkan lahan terlebih dahulu sebelum mereka pergi. Nah di sana itu sawahnya tada hujan dan biasanya hambatan-hambatan pertanian seperti hama, kemudian gagal panen itu relatif rendah. Jadi kegagalan panen akibat misalnya cuaca ekstrim, kemudian hama itu relatif ringan atau tidak terlalu berat untuk diatasi sehingga ini cukup bisa diatasi oleh perempuan. Nah, kemudian ketika sawah itu sudah disiapkan, para lelaki ini kemudian pergi. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan seperti menanam, kemudian menyangi tanaman, kemudian panen, kemudian penentuan pengelolaan hasil panen, seberapa banyak yang gabah hasil panen itu yang disimpan, seberapa banyak yang mereka yang dijual, itu semuanya sebagian besar dikendalikan atau dikelola oleh para perempuan sendiri. Selanjutnya,
Jadi di sini perempuan itu juga memiliki otoritas untuk mengelola remitan dari para suaminya. Jadi di sini peran suami dalam rumah tangga atau kepala laki-laki dalam rumah tangga itu benar-benar lebih dominan atau fokus pada pencari nafkah utama atau breadwinner istilahnya. Tapi pengelolaannya itu dipercayakan kepada ibu-ibu rumah tangganya. Kemudian mereka juga memiliki berjejaring dengan sesama istri yang ditinggalkan oleh suami. Mereka membentuk semacam kelompok komunitas yang di situ mereka saling bertukar informasi tentang bagaimana pengelolaan lahan, bagaimana kemudian penjualan, bahkan mereka juga mengadakan seperti kalau misalnya kita arisan, nah mereka juga memiliki arisan beras yang jumlah setorannya itu disesuaikan dengan kesepakatan. Nah ini beras yang dikumpulkan ini nanti akan digunakan pada saat mereka membutuhkan misalnya hajatan atau misalnya keperluan anak keperluan sekolah anak seperti itu. Jadi ini kemampuan mereka berjejaring atau membentuk komunitas ini juga bisa bisa membantu menguatkan antar anggota petani perempuan itu sendiri. Selanjutnya dalam sistem pertanian sendiri berubahnya mayoritas petani ya dari petani laki-laki kemudian menjadi petani perempuan itu kemudian memunculkan sistem pertanian yang kemudian lebih ramah kepada perempuan, yaitu misalnya perempuan tidak lagi memanen maksudnya memotong padi dengan tenaga sendiri, tapi kemudian muncul jasa pelayanan untuk misalnya pemanenan dengan traktor seperti itu, sehingga untuk pekerjaan pemanenan itu dimudahkan dengan munculnya pelayanan pemanenan tadi. Terakhir sebenarnya di satu sisi otoritas perempuan akibat dampak migrasi laki-laki ini tampak seperti perempuan itu lebih berdaya dalam misalnya memutuskan penggunaan penghasilan rumah tangga, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan dengan lahan pertaniannya, memutuskan seberapa besar alokasi hasil panen itu digunakan untuk berbagai keperluan maupun untuk kelanjutan usaha pertanian, kemudian lebih berdaya dengan berkomunitas. Tapi di sisi lain keluarga petani ini jadi kehilangan peran dari kepala keluarga laki-laki yang semestinya perannya juga berbagi pekerjaan perawatan atau pekerjaan domestik tadi dengan para suami sebagai partner. Sementara itu sejauh ini selain itu juga ini ya terjadi peran ganda perempuan itu memiliki beban yang jauh lebih besar karena sebelumnya selain pekerjaan domestik dan kemudian area dari kawasan otoritas beban kerjanya itu menjadi meluas dari domestik, kemudian sawah juga dikelola oleh perempuan. Nah, ini mengakibatkan beban yang berlipat-lipat bagi perempuan selaku kepala rumah tangga perempuan, di mana kaum laki-laki ini sangat jarang untuk dapat kembali ke tanah airnya atau ke rumah keluarganya masing-masing. Mungkin dari saya sekian untuk saya mohon masukan dari
kakak-kakak sekalian di sini berkaitan tentang bagaimana pengemasan atau teori-teori atau landasan-landasan teoretis atau referensi yang bisa saya gunakan untuk kepenulisan. Terima kasih. Oke, Saya terima kasih kembalikan banyak. kepada Mbak Utari. Ya, terima kasih Kak Dian. Masih 4 menit sebetulnya waktunya, tapi terima kasih banyak. Ya, Oke, terima kasih Kak Utari. Mbak Utari mungkin Ya. itu Mas Galuhnya mungkin mau menambahkan, masih ada 4 menit. Iya betul. Dua ya, Silakan. kalau nggak salah. Kak Galuh mungkin mau menambahkan? Oke, baik. Mau perkenalkan dulu enggak? Tapi kalau perkenalannya nanti aja lah ya. Apa namanya? Karena saya waktu itu ikut ke lapangan dan turut mengumpulkan data ya. Jadi yang saya tangkap itu kemarin lebih menariknya itu ini agak melenceng karena saya coba baik secara geografi maupun latar belakang saya yang paling lama adalah antropologi. Nah, di sini sebetulnya seperti terjadi perluasan, ini yang penting, perluasan konsep domestik dan publik. Sepertinya seakan-akan ada perluasan bahwa yang tadinya domestik itu hanya dalam rumah saja, ini justru dalam kampung, karena mereka ke sawah, mereka menjadi perempuan menjadi bahkan sampai ke pasar untuk berinteraksi dengan yang membeli beras, atau mereka semacam ada arisan beras dan lain sebagainya yang ada di sana. Itu jadi seakan-akan yang domestik itu lingkupnya udah mungkin sampai kampung, sampai kecamatan, sementara yang publik itu udah transnasional, mereka udah sampai ke luar negeri. Itu artinya publik itu yang seperti itu. Jadi seakan-akan dalam keluarga itu konsep publik domestik itu meluas. Nah, apakah ini karena publik domestiknya yang meluas, atau artinya keduanya itu baik laki-laki maupun perempuannya itu semuanya berada dalam konsep sudah di publik semua. Sementara peran gandanya tadi yang seperti dikatakan Mbak Dian itu ada ketika pada saat dia di rumah saja, tapi ketika dia ke sawah, dia ke pasar, dia bertemu dengan kelompok arisan berasnya dan lain sebagainya, itu ada di publik seperti itu. Lalu kemudian ada banyak kesan-kesan yang saya tangkap. Beberapa di antara, salah satu di antara kemarin yang sempat FGD pada saat kami mengumpulkan data itu, yang menarik itu ketika laki-lakinya sudah sudah bekerja di luar negeri, banyak remitan juga sudah sering dikirim. Akhirnya walaupun keputusan untuk membeli lahan, membeli sawah itu masih dipegang oleh sang bapak yang ada di Malaysia atau di Kuching sana, di Malaysia bagian Borneo, itu memohon, masih ada meminta izin untuk membeli sawah saja, karena selama ini si istri itu hanya menggarap lahan orang, menyewa dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya dibelikanlah sepetak sawah, dan lalu kemudian beliaunya karena anak-anaknya sudah mulai SD dan agak besar, sudah mulai bisa mandiri, ada semacam kegiatan yang unik. Pagi beliaunya mengantar anak, lalu kemudian setelah mengantar anak, paling sebelum jam 7 itu mereka sudah pulang, lalu kemudian mereka melihat ke arah sawahnya, dan di sisi lain dia bukan kehilangan ya, sesuatu yang dirindukan untuk merawat sesuatu yang kemarin mungkin merawat bayi, anak-anak dan lain sebagainya sampai tumbuh besar. Mereka itu menyatakan bahwa menyenangkan juga seperti waktu beliaunya itu merawat anak-anak. Jadi mereka melihat padi yang mulai tumbuh, mereka mulai membersihkan, dan rasanya seperti mempunyai anak lagi. Nah, ini bagi saya unik, walaupun itu mungkin subjektif masing-masing ibu-ibu itu sendiri. Tapi ini di sini uniknya apa ya? Jadi kedekatan dengan alam yang sedang tumbuh, atau lahan padi yang sedang dibudidayakan, dibersihkan. Mereka melihat padi yang mulai tumbuh itu dikatakan, dan itu katanya menghindari rasa capeknya, dia menjadi tidak capek karena senang setiap pagi itu, seperti stres katanya hilang ketika melihat padi yang tumbuh, kemudian sampai suatu saat akhirnya panen.
Lalu kemudian ada lagi apa namanya hal-hal yang sering-sering mungkin jarang ketika saya Galuh. masih di Jawa sana. Iya, sudah? Mohon maaf, harus saya hentikan. Mungkin nanti bisa Iya, kita nggak apa-apa. lanjutkan. Ini tadi cuma nambahkan saja Ya, apa namanya background-background yang mungkin belum ya. sempat ditambahkan oleh Mbak Dian. Iya. Terima kasih banyak, sangat Terima kasih. menarik Iya, iya. sekali. Sangat menarik sekali. Baik, teman-teman sekalian, kita masih punya 20 menit untuk melakukan diskusi. Siapkan pertanyaan, kalau saya bisa sedikit mengulang kembali, tadi kita bicara tentang care work untuk peran ganda perempuan perdesaan suku Mandar, tadi oleh Kak Nia dan Kak Eva. Kemudian ada juga perubahan peran, merambah tidak saja mengurusi peran domestik, tapi juga peran publik pada perempuan petani di Desa Tebasungai, Kabupaten Sambas, karena suami-suami mereka melakukan migrasi transnasional. Lalu wacana tentang implikasi AI pada care work di Indonesia. Jadi benang-merahnya semuanya care work, saya juga melihat tadi ada teknologi yang membantu perempuan petani di Desa Tebasungai, yaitu mereka kemudian menggunakan traktor ya untuk memanen hasil sawahnya. Nah, saya buka dulu kesempatan pada 3 penanya pertama, silakan langsung raise hand. Saya sambil membuka chat. Di sini ada pertanyaan untuk rekan peneliti. Kak Farida, silakan langsung saja. Ya, baik. Saya tidak buka video karena lagi low ini ya. Pertanyaan saya mungkin pertama untuk tim rekan dari Sulbar ya, karena menceritakan tentang apa nilai budaya begitu ya. Nilai budaya yang kemudian membuat perempuan itu kemudian terpaku pada bentuk perempuan ideal. Nah, kalau dari penjelasan kelihatan bahwa nilai budaya itu sebetulnya kan memang diterapkan perempuan dengan interpretasinya di dalam peran domestiknya dan peran publiknya. Nah, kalau laki-lakinya tidak kelihatan sebetulnya di peran domestiknya. Itu penangkapan saya ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ini kemudian dibalik, artinya konsep nilai budaya itu ada untuk laki-laki dan perempuan karena sebetulnya itu masuk dalam ranah yang gotong royong itu semua orang bisa gitu ya. Nah, ini apakah kemudian bisa mempermudah menjelaskan beban peran gandanya begitu perempuan. Nah, itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua untuk tim yang Kalimantan Barat. Mohon diberikan informasi karena tadi statementnya adalah perluasan peran domestiknya perempuan sampai ke ranah asumsinya domestik tambahan begitu ya sampai ke kebun. Apakah memang sebelum terjadinya migrasi laki-laki ke Malaysia, memang perempuannya sama sekali tidak terlibat dalam proses pertanian karena kalau proses pertanian kan ada cycle-nya gitu ya. Apakah memang sama sekali tidak terlibat atau mereka terlibat hanya kemudian pada tahapan tertentu sehingga ketika laki-lakinya sama sekali tidak ada seluruh tahapan itu menjadi dilakukan oleh perempuan atau bagaimana begitu ya. Oke, terima kasih Kak Farida atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain dari peserta, dari para audiens di Zoom ini? Oke, kalau tidak saya minta Kak Nia dan Kak Eva untuk langsung menjawab. Saya ulang sedikit, tadi ada pertanyaan tentang nilai budaya si Bali Parik ya. Yang tadi sempat dijelaskan tentang gotong royong. Lalu bagaimana melihatnya dari peran laki-laki, kan tadi yang lebih ditekankan tentang peran perempuan. Mungkin bisa sambil dijelaskan juga, tadi kan agak kepotong ya, yang bagian penjelasan tentang si Bali Parik. Oke, silakan. Baik, mungkin saya dulu yang akan menjelaskan. Selanjutnya mungkin rekan saya juga akan banyak menjelaskan soal ini karena beliau yang lebih paham soal konsep budaya ini karena beliau merupakan orang Mandar juga. Jadi saya pikir sebelum beliau yang menjelaskan lebih jauh, saya akan memulainya dulu. Bahwa sebenarnya yang saya pahami awalnya ketika meneliti ini saya berangkat dari
sebuah pemikiran bahwa sebenarnya kalau kita mengaitkan gender dan isu keluarga, saya berpikir bahwa konsep yang akan digunakan tentunya akan terkait tentang budaya patriarki. Nah, kemudian ketika saya mendalami dan banyak diskusi dengan masyarakat juga dengan rekan saya dipertemukan dengan sebuah budaya yakni Sibali Pari ini. Nah, awalnya saya merasa bahwa mungkin saja budaya Sibali Pari ini adalah bentuk gender lain yang mungkin bisa merujuk pada budaya patriarki di mana kuasa penuh itu tetap saja dipegang oleh pihak laki-laki. Nah, kemudian ketika saya memahaminya bahwa sebenarnya konsep Sibali Pari ini adalah bagaimana sebuah konsep gender yang ada di budaya Mandar itu dia menggabungkan antara konsep feminim dan maskulin dalam bagaimana mereka dalam sebuah keluarga bisa menjadi sebuah bentuk kerjasama yang seimbang gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi Sibali Pari ini sebenarnya sebuah budaya yang sebenarnya misinya itu sangat baik ya. Maksudnya dalam hal dia ingin menggabungkan antara sifat maskulin dan feminim ini dalam keluarga itu seimbang antara pihak istri maupun pihak suami itu ada kerjasama, baik itu dalam hal ranah domestik maupun publik. Nah, ketika perempuan itu bekerja di luar, harusnya suami juga mengerti bahwa ketika mereka pulang bersama setelah bekerja di luar, ada kerjasama di dalam rumah antara laki-laki dan perempuan ini. Ketika mereka kembali, tidak hanya perempuan yang melakukan misalkan menyiapkan makanan, memasak, ataupun mencuci, atau menjaga anak sekalipun. Harusnya ada keseimbangan itu. Itu yang ingin dicapai oleh budaya Sibali Pari ini. Nah, ketika tadi pertanyaan dari Mbak Rida ya, tentang ketika dibalik apakah konsep ini bisa digunakan laki-laki sehingga ini bisa mempengaruhi peran ganda, ya bisa saja, karena memang sebenarnya konsep peran Sibali Pari ini adalah konsep yang ditujukan untuk keduanya gitu dalam membangun rumah tangga. Ketika masyarakat Mandar memahami bahwa ketika orang ingin membangun sebuah rumah tangga, mereka harus punya konsep ini, konsep dasar dalam membangun rumah tangga gitu. Jadi ada sebuah kerjasama yang kemudian bisa mereka lakukan bersama. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang menjadi melakukan semuanya dan terbebani dengan hal itu, tetapi kedua belah pihak punya kerjasama dan tanggung jawab masing-masing. Artinya mereka bisa mengurangi ketika si istri pulang melakukan pekerjaan rumah, capek dan sebagainya, si suami juga harus mengerti dengan hal itu. Ataupun ketika suami pulang setelah bekerja, si istri juga punya tanggung jawab untuk mengerti akan hal itu. Jadi ada saling tukar peran di situ, saling menjaga keseimbangan antara bagaimana mereka melakukan perannya masing-masing. Tapi bisa saja si laki-laki bisa melakukan tanggung jawab domestik, ataupun perempuan bisa saja melakukan tanggung jawab publik. Jadi ada keseimbangan di situ. Saya pikir seperti itu, mungkin rekan saya bisa menambahkan. Terima kasih. Silakan, Teva. Saya langsung tambahkan ya. Berbicara masalah Sibali Pari itu sebenarnya lebih bagaimana menciptakan gender yang berkeadilan. Karena dalam konsep Sibali Pari itu kan yang namanya gotong royong, khususnya dalam ranah rumah tangga itu harus ada kerjasama antara, kalau kita berbicara dalam relasi antara suami dan istri, harus ada kerjasama antara suami dan istri. Nah, jika dalam Sibali Pari itu yang mempraktikkan Sibali Pari itu hanya istri, ya itu nantinya bakal justru bisa menjadi menjadi beban tambahan bagi istri, karena si istri menjalankan Sibali Pari sementara suaminya tidak. Itu atau bisa juga sebaliknya, si suaminya menjalankan konsep Sibali Pari ini sementara istrinya tidak. Jadi harus memang ada kerjasama antara suami dan istri. Seperti itu. Yang dari pertanyaan tadi saya ingat salah satu teman saya pernah nanya, karena kebetulan tesis saya kemarin itu saya kebetulan dari jurusan akuntansi dan ngambil
akuntansi budaya, akuntansi rumah tangga dari perspektif si Bali Pari ini. Dan waktu itu saya sempat sampaikan ke teman saya bahwa saya tuh ngambil tesis itu tentang ini, dan teman saya itu kurang nggak sepakat gitu. Katanya justru saya melihat itu si Bali Pari itu semakin memperkuat patriarki ini. Asumsinya dia karena ya yang menjalankan si Bali Pari itu hanya dari sisi istri, sementara suami tidak. Ya dengan melihat peran di rumah tangga itu, yang ngurusin rumah tangga, yang masak, yang menyapu, yang menjemur, yang mencuci itu cuma istri, sementara terus istri juga bekerja di ranah publik, sementara suami yang hanya fokus bekerja. Jadi kata teman saya seperti itu. Cuma saya melihatnya bahwa sebenarnya justru dengan adanya si Bali Pari ini, tapi dengan catatan bahwa memang harus ada kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai itu. Kalau cuma satu pihak yang menjalankan si Bali Pari itu artinya bukan si Bali Pari kan, bukan gotong royong. Karena kan harus semua pihak yang terlibat di situ harus sama-sama bekerja sama menjalankan itu. Cuman karena mungkin budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia, stigma yang terbentuk di masyarakat bahwa yang mengurusi rumah, yang tugas utama istri itu ya bagian domestik itu, sementara suami ya mencari nafkah. Mungkin itu sini. Jadi emang perlu pemahaman. Terus waktu itu saya sampaikan sama teman saya, mungkin bukan konsep si Bali Pari ini yang salah sebenarnya, tapi pemahaman dari suami maupun istri itu tentang si Bali Pari itu yang perlu diperbaiki. Seperti itu sih. Menarik sekali Kak Eva. Ya, kita perlu kayaknya mendiskusikan lebih panjang ya tentang si Bali Par, karena siapa tahu juga ada pengaruh dari pemahaman interpretasi agama, atau bisa juga dari pemahaman lain, misalnya kebiasaan di keluarga masing-masing, itu bisa jadi sangat berpengaruh kan. Nah, Iya. tapi kita sekarang mungkin berpindah dulu ke pertanyaan berikutnya untuk kawan-kawan dari IKI PGRI Pontianak ya, Kak Dian dan Kak Galuh, silakan bisa langsung dijawab. Mungkin karena kita nanti kalau bisa menyediakan waktu juga untuk diskusi untuk kami, jadi saya kasih waktu 5 menit mungkin untuk menjawabnya, silakan. Baik, terima kasih tadi dari Kak Farida yang bertanya tentang memang benar di sini maksud dari perempuan itu bukan yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam pertanian ya. Jadi begini, dalam banyak penelitian tentang peran gender dalam pertanian yang dibahas sebagian besar, terutama yang di Indonesia, penelitian-penelitian di Indonesia itu tentang curahan waktu atau curahan waktu antara pekerja antara tenaga kerja perempuan dengan versus tenaga kerja laki-laki dalam pertanian. Biasanya perempuan itu mendapat pekerjaan-pekerjaan yang ringan, misalnya menyaingi tanaman, zaman dulu karena padinya varietas yang lebih tinggi, jadi mereka memanen itu dengan ani-ani. Nah sekarang varietasnya lebih rendah, jadi akan badan itu sakit ya kalau perempuan itu bungkuk terus untuk memanen padi. Nah ini mereka ini punya budaya pertanian yang turun-temurun gitu. Jadi biasanya ibu-ibu petani yang sekarang melanjutkan budaya bertaninya itu adalah mereka yang sewaktu mereka itu sudah terlibat atau dilibatkan dalam pekerjaan pertanian sejak sebelum menikah gitu. Nah itu mereka sudah terlibat dalam pekerjaan pertanian sehingga mereka sudah kenal seperti apa sih pengelolaan pertanian, terutama di Desa Tebas Sungai itu dominannya adalah tanaman padi dan diselingi jeruk gitu. Jadi unik. Jadi sawah ada tanaman jeruk di tengahnya gitu. Itu kalau di Tebas itu uniknya seperti itu. Nah, ketika suami ini pergi itu memang dominasi pekerjaan-pekerjaan pertanian itu kemudian dipegang oleh atau dilimpahkan kepada perempuan. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti penyiapan lahan awal itu sudah disiapkan oleh laki-laki sebelum mereka meninggalkan tanah air gitu. Jadi
biasanya mereka yang sudah punya sawah dulu itu punya sawah warisan, biasanya mereka sudah siapkan dulu lahan pertanian sebelum pergi, kemudian kemudian dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan mereka yang bekerja tadinya belum punya sawah, nah itu uang remitan itu kemudian ada yang dikumpulkan untuk lahan sawah, dikumpulkan ditabung untuk kemudian membeli lahan sawah, karena tadi nilai sawah itu sangat penting bagi keluarga petani ya, dianggap sebagai investasi yang produktif, atau istilahnya dengan sawah kita tidak perlu lagi khawatir masalah mencari makan lah, ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Mas Galuh mungkin mau menambahkan, silakan kalau masih ada waktu. Baik, saya tambahkan sedikit Mungkin, tadi. Ini yang tentang perluasan atau yang tentang keterlibatannya ya? Apa namanya? Nah, kalau untuk perluasan juga, yang perluasan. Oke, kalau sebetulnya tadi yang perluasan mungkin public domestik itu sebetulnya ingin saya diskusikan. Maksudnya ingin saya diskusikan di sini, ini memang perluasan sektor domestiknya itu yang meluas ruangnya. Jadi batas-batas ruangnya itu tidak hanya rumah dan halaman saja, tapi sampai ke pasar, ataukah ini memang memang langsung peran ganda perempuan yang memang ada di luar dan ada di dalam. Jadi yang saya tanyakan di sini sebetulnya semacam apakah struktur itu berubah, struktur domestik dan publik itu pengen saya diskusikan di sini. Apakah terjadi perluasan ataukah sebetulnya strukturnya masih tetap sama? Ya perempuan artinya di publik dan domestik, tapi ketika itu dipertahankan bahwa perempuan ada di sektor domestik saja, berarti domestiknya itu yang meluas. Meluas ya. Karena mungkin ini ya, karena padi atau sawah tadi juga dianggap dalam rangka care work atau dalam rangka memberi merawat keluarga juga gitu. Jadi bukan penghasil ekonomi utama seperti itu di sawah itu. Jadi itu juga menimbulkan pertanyaan bagi kami sendiri gitu. Apakah ini sebenarnya justru patriarkinya makin kuat, ataukah ini sebenarnya perempuan itu sudah masuk ranah publik ketika dia bekerja di sawah, tapi sawahnya hasil sawah itu untuk memberi makan keluarga sendiri seperti itu. Demikian Kak Utari. Terima kasih. Bahkan mungkin ini ya, saya jadi ini yang ingin kami diskusikan, perluasan sektor publik atau masih tetap kita mau akan gunakan konsep sama. Di bahkan sini saya tertariknya Mbak Utari, maaf, waktunya 5 menit lagi, Mbak. 5 menit lagi buat diskusi. Sepertinya ada pertanyaan di chat. Iya, betul. Iya, tadi memang sudah saya atur, Mbak. Tinggal 5 menit untuk Mbak Ami, biar cukup semuanya, biar dapat pertanyaan. Mbak Ami, mungkin Mbak Rahma mau langsung membacakan pertanyaannya? Ya, sebenarnya menarik semua presentasinya. Saya banyak belajar banget nih. Saya ada pertanyaan untuk Mbak Ami. Jadi penggunaan AI atau teknologi ini mungkin nggak sih malah justru berpotensi membuat pembagian distribusi beban care work kita tuh makin timpang gitu. Jadi alih-alih men-encourage pembagian kerja yang lebih adil antara laki-laki perempuan, justru malah ya udah ini sekarang udah bisa dialihkan ke AI gitu. Jadi semakin memperkuat ketimpangan yang ada kayak gitu. Itu aja sih pertanyaannya, Mbak. Makasih Mbak Ut dan Mbak Ami. Oke, terima kasih Mbak Rama. Silakan langsung aja. Ami? Ya Mbak, makasih Mbak Rama atas pertanyaannya. Memang sih tadi aku nggak sempat ngebahas lebih banyak soal automasi ya, bagian di mana mesin atau teknologi mengambil alih berbagai pekerjaan itu. Jadi memang ada berbagai penelitian yang sudah menyatakan bahwa kalau ada otomasi ini, maka sebenarnya perempuan itu justru lebih bisa bertahan dan tidak tergantikan karena kebanyakan pekerjaan
yang diambil oleh perempuan adalah pekerjaan yang membutuhkan empati dan sentuhan manusia, atau pink job ya, maksudnya yang kayak pekerjaan-pekerjaan di care work itu justru akan bertahan karena itu yang masih belum bisa digantikan oleh teknologi. Nah, untuk menjawab apakah itu akan memperparah kesenjangan atau tidak. Nah, kalau kita lihat trennya itu misalnya pekerjaan seperti yang membutuhkan empati ini akan banyak bertahan dan pekerjaan lainnya tergantikan, ada potensi di mana laki-laki akan masuk ke pekerjaan-pekerjaan ini gitu, dan justru mengambil alih pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh perempuan. Itu ada kemungkinan seperti itu yang kalau misalnya itu terjadi, maka itu akan memperparah kesenjangan karena sudah partisipasi kerja perempuan sekarang sudah sangat jauh ya kalau dibandingkan laki-laki, dan kemudian nanti trennya kalau laki-laki masuk maka perempuan harus bersaing dengan laki-laki juga. Biasanya kalau dari tren seperti itu trennya akan ya laki-laki yang akan mengambil lebih banyak. Jadi itu adalah salah satu potensi. Tapi ini penelitiannya sendiri pun masih belum konklusif. Jadi masih, karena kita sendiri masih belum tahu ya kemungkinan teknologinya gimana. Jadi ya selalu ada potensi itu di mana justru dia bisa memperparah kesenjangan. Karena meskipun dan kalau misalnya kita lihat lagi dari keseharian ya, kalau menurut saya sih pekerjaan care work itu tidak pernah habis ya. Maksudnya meskipun ada yang digantikan oleh meskipun ada yang membantu kita, meskipun ada robot yang ngebantuin kita, saya belanja gitu, tetap aja toh kita pasti akan kepikiran untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, karena care work itu sekali lagi adalah pekerjaan yang susah untuk diukur kan. Jadi kalau misalnya dengan situasi kita seperti sekarang, di mana perempuan itu dibebankan beban yang paling berat untuk care work, tapi laki-laki tidak ikut berpartisipasi, ya meskipun ada teknologi ya tetap sama aja, kesenjangannya tidak akan teratasi. Gitu sih menurut saya. Terima kasih banyak kami, kalimat terakhirnya tadi menurut saya gong banget ya. Mau pakai teknologi macam apapun, dan kalau kita kaitkan dengan konteks 3 penelitian ini, apakah mau transnational migration, ataukah mau ada perluasan peran domestik ke publik, kalau sejak awal memang tidak ada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan perlu berbagi kerja rumah tangga atau care work, ya kesetaraan itu sendiri tidak akan pernah tercapai. Dengan ini saya rasa saya akan mengakhiri sesi care work dan teknologi. Saya kembalikan kepada Mbak Ira. Silakan Mbak Ira. Ya, makasih banyak Mbak Utari, makasih atas sudah memoderasi diskusi kita kali ini, panel kita, dan terima kasih kepada semua presenter ya. Seperti biasa kita mau foto dulu nih. Ada cara foto bareng dulu. Seremoni penutupan panel. Penting ini Mbak, penting. Mbak Ida mau kemana Mbak? Oh Mbak ya, Ida mau dari kondangan. Iya tuh, cakep banget. Oke. Halo Mas Ardiles. Mbak Nurul, Mbak Luffy mau buka nggak? Mbak Mia? Mas Ardiles ini yang di buku program ya? Ada namanya. Kenalkan. Iya. Ini dia Mas Ardiles. Kenal Mbak. Mas. Oke, kita foto dulu. Dari kondangan, Ira. Oh, udah selesai Mbak? Udah, tadi di jalan. 2. Sekarang udah pulang. Salam sama sopirnya Mbak. Iya, Mas supirnya Mendawai. namanya Om Jani. Oh, bukan Mas Mendawai. Pengdawainya itu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya di panel berikutnya. Kita masih ada 4 panel lagi hari ini sebelum special plenary session kita nanti jam 4 sore. Dan kemudian ada penutupan. Jangan lupa datang di penutupan juga ya. Penutupan KCIF ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di panel berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Dah. Ya.